Pemirsa, artis Nikita Mirzani menangis usai menjalani sidang lanjutan kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jelang pembacaan putusan pekan depan, Nikita yakin akan divonis bebas. Selebritas Nikita Mirzani kembali menjalani sidang atas kasus pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini Nikita menyampaikan tanggapan atas replik yang sebelumnya dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Nikita percaya diri membaca pembelaannya tersebut. Ia yakin 100% akan bebas dari kasus dugaan pemerasan dan TPPU. Menurut Nikita, fakta persidangan harusnya meringankan dan membebaskannya. Meski begitu, ibu 3 orang anak itu tak kuasa menahan tangisnya saat awak media menemuinya usai sidang. Nangis akhirnya selesai setelah ya akhirnya selesai ya. Ini tanggal 28 ini hari yang saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan. Akhirnya tanggal 28 ini sebentar lagi gitu. Mudah-mudahan aku nggak punya harapan lain selain ke Bapak Hakim yang mulia, semoga bijaksana. Sebelumnya Nikita dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum atas kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Sidang akan dilanjutkan 28 Oktober 2025 dengan pembacaan putusan. Pemirsa, angkot Jaklingko yang sedang mengangkut penumpang tiba-tiba terbakar di Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara itu di Pademangan, Jakarta Utara, 3 orang terluka bakar akibat kebocoran gas 3 kg hingga terjadi kebakaran. Angkot Jaklingko ini terbakar hingga seluruh bagian kendaraannya hangus di ruas Jalan Raya DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Sebelumnya angkot tengah beroperasi dan melaju dari arah Bekasi Timur menuju Cawang dan tiba-tiba saja muncul percikan api pada bagian mesin. Hanya dalam waktu singkat, api membakar habis seluruh bagian mobil. Beruntung, seluruh penumpang dan sopir berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu di Jalan Pademangan 2, Pademangan Timur, Jakarta Utara, damkar mengevakuasi tabung gas 3 kg usai terjadinya ledakan gas di sebuah dapur usaha catering. Akibat insiden ini 3 orang pekerja mengalami luka bakar dan dilarikan ke RSUD Pademangan untuk perawatan medis. Saat ini kasus ledakan gas 3 kg ini sudah dalam penyelidikan Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, yang namanya perbedaan seringkali menjadi pemicu masalah dalam hidup. Nah, di Penjaringan, Jakarta Utara yang menjadi masalah adalah perbedaan tinggi jalan. Akibatnya pembangunan jalan nanggung tersebut beresiko kecelakaan bagi pengendara. Viral di media sosial, sebuah mobil menjadi korban akibat jalan beda tinggi di Jalan Inspeksi Kaliduri, Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara. Prihatin dengan insiden itu, warga segera turun tangan membantu mobil yang terperosok. Perbedaan tinggi disebabkan oleh pengecoran jalan yang tidak kunjung diselesaikan. Selama bertahun-tahun, jalan tinggi sebelah terbengkalai dan tak kunjung dituntaskan. Bukan hanya mengganggu pemandangan, perbedaan tinggi jalan juga rawan kecelakaan. Bila tidak hati-hati, pengendara bisa terjatuh ke dalam jalan yang belum dicor. Pengendara dan warga berharap Pemda segera menuntaskan pekerjaan jalan penghubung antara Teluk Gong menuju Pluit ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial video yang memperlihatkan baut di bagian sayap pesawat Thai Lion Air kendur hingga lepas saat mengudara. Pihak maskapai berdalih pesawat masih dalam taraf laik untuk terbang. Sebuah video yang menunjukkan baut pada bagian sayap pesawat bergetar dan tidak terpasang dengan kencang saat pesawat Thai Lion Air sedang berada di udara. Meski demikian, baut lainnya terlihat kokoh dan tidak mengalami getaran. Video yang direkam seorang penumpang dari dalam kabin ini pun viral di media sosial.
Menanggapi viralnya video tersebut, Corporate Communication Strategic Lion Group Danang Mandala Prihantoro memberikan pernyataan resmi dan menyatakan telah menerima laporan tersebut dan telah melakukan pengecekan menyeluruh. Setelah pesawat mendarat, tim teknis Thai Lion Air langsung melakukan inspeksi mendetail dan memastikan bahwa seluruh sistem serta struktur pesawat dalam kondisi aman untuk operasi penerbangan berikutnya. Kami telah melaporkan hasil pemeriksaan ini kepada Civil Aviation Authority of Thailand. Dan terkait getaran pada baut yang terekam dalam video, pihak Lion Group menegaskan bahwa fenomena tersebut masih berada dalam batas wajar. Pemirsa, petugas lapas kelas 2 narkotika Cipinang menggagalkan penyelundupan sabu ke dalam lapas. Sabu diselundupkan dalam lauk ayam kecap. Petugas lapas kelas 2 narkotika Cipinang menggagalkan penyelundupan sabu ke dalam lapas. Penyelundupan dilakukan salah satu pengunjung yang hendak menjenguk salah satu narapidana. Kejadian bermula saat petugas menggeledah barang di area layanan pengunjung. Petugas curiga dengan bungkusan makanan ayam kecap yang dibawa oleh salah satu pengunjung. Saat dibongkar, di dalam isi ayam kecap ditemukan 10 paket kecil narkotika jenis sabu yang diselipkan. Petugas langsung mengamankan pelaku dan menyerahkannya ke Sat Narkoba Polres Jakarta Timur. Saat ini kasusnya dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Pemirsa, 90 warga di zona merah paparan radioaktif Cesium 137 di Cikande, Serang, Banten segera direlokasi dan dibersihkan dari kontaminasi. Tak hanya manusia, seluruh hewan terpapar radioaktif juga akan dimusnahkan, termasuk kucing dan anjing. Dengan mengenakan pakaian APD lengkap, masker dan sepatu khusus, Satgas Penanganan Kontaminasi mendatangi permukiman warga di zona merah paparan radioaktif Cesium 137 di Kampung Sadang, Desa Sukatani, Cikande, Serang, Banten. Di lokasi ini petugas Bapeten dan BRIN menemukan benda berbentuk slug hasil peleburan logam dengan radiasi sangat tinggi mencapai 10 mikrosievert per jam. Padahal batas normal paparan radiasi hanya sekitar 0,5 mikrosievert per jam. Tingginya paparan radioaktif mengharuskan warga yang tinggal di zona merah segera direlokasi untuk didekontaminasi. Dari pendataan sebelumnya tercatat 91 warga dari 30 kepala keluarga di zona paparan tertinggi akan direlokasi dalam 3 tahap. Warga yang direlokasi akan mendapat bantuan uang 5 juta rupiah dan keperluan sehari-hari. 235 ton limbah di beberapa perusahaan juga terpapar radioaktif. Dekontaminasi atau pembersihan paparan radioaktif ditargetkan selesai pekan ini. Temukan adanya tingkat radiasi yang tinggi ya, di lokasi ini. Dan kita lakukan proses dekontaminasi sedang berjalan, kita sedang melakukan pengecekan proses dekontaminasinya. Selain manusia, petugas juga akan memusnahkan seluruh hewan terpapar radioaktif termasuk hewan ternak dan peliharaan seperti kucing dan anjing. Paparan radioaktif Cesium 137 dalam dosis tinggi tak bisa disepelekan, bisa mengakibatkan kerusakan jaringan, resiko kanker dan gangguan reproduksi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan.